ayat yang fa'amma thamudu fa'uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Jadi setelah pembahasan tentang nama Al-Qiyamah yang dikenalkan dengan nama baru di ayat ini, di surat ini dengan nama Al-Haqqah, Allah kemudian menggambarkan gambaran dari orang-orang yang tidak percaya terhadap Yaumul Qiyamah, yaitu meliputi kaum Tsamud, kaum 'Ad, Fir'aun, orang-orang sebelum Fir'aun, yaitu kaumnya Nabi Nuh misalnya, kaumnya Nabi Ibrahim yang datang sebelum Fir'aun, kemudian kaumnya Nabi Lut sebagai contoh nyata bagi kita, gambaran dari orang-orang yang menentang atau tidak percaya kepada Yaumul Qiyamah. Ini kita harus melihatnya sebagai cara Allah untuk menegur baik kalangan orang-orang Quraisy dan Ahlul Kitab yang menjadi audien saat Al-Quran ini turun. Kenapa disebutkan misalnya kisah tentang Fir'aun dan orang-orang sebelumnya? Karena salah satu audiennya juga menyangkut orang-orang people of the book, yang kisahnya Musa dan orang-orang sebelum Nabi Musa mereka familiar with. Akan tetapi kisah Nabi Saleh misalnya, kisah Nabi Hud adalah contoh nabi-nabi di kalangan orang-orang Arab yang orang Arab familiar dengannya. Karena itu nanti kita melihat ada beberapa contoh. Yang pertama adalah kisahnya kaum Tsamud. Lebih detailnya kaum Tsamud misalnya bisa dibaca saat kita membaca surat surat pendek yang isinya tentang Tsamud, Asy-Syams ya. Asy-Syams sebagai gambaran dari contoh orang yang paling buruk. Surat Asy-Syams adalah salah satu surat yang paling banyak Allah bersumpah dengannya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza irsyaha was samai wa ma banaha wal ardi wan nafsi wa ma sawaha. Semuanya pakai sumpah semuanya. Ya. Yang menarik semuanya diikutkan ke ha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Semuanya ke matahari. Seakan-akan sebagai simbol matahari itu sebagai simbol hati yang jernih ya, atau matahari sebagai simbol Al-Quranul Karim yang menyinari ya. Nanti ada contoh orang yang sangat buruk yang digambarkan, yang disebut sebagai sejelek-jeleknya orang atau secelaka-celakanya orang. Ashqaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Nah, ini kisahnya kaum Tsamud. Yang di ayat ini Allah menggunakan bit-taghiyah. Jadi makna pertama karena maksiatnya ya, atau bidzunubihim. Jadi tughyan ai bitughyan bitughyanihim gitu. Jadi bitughyanihim, atau bisa atau gini, atau bidzunubihim, dzunubihim. Itu makna yang pertama. Jadi yang disebut dengan taghiyah di sini, mereka dihancurkan oleh Allah karena sikap taghonya mereka, bitughyanihim, atau mereka dihancurkan oleh Allah karena dosa-dosanya mereka yang sudah exceed the limit. Oke, itu makna yang pertama. Yang kedua, taghiyah itu tidak diartikan sebagai maksiat atau dosa mereka atau dzunub mereka, tapi sebagai angin tadi yang sangat kencang yang melebihi batas. Kok angin apa? Suara yang mempekakkan telinga, yang melebihi batas kemampuan manusia untuk menghandle sehingga bisa menghancurkan apapun saja. Atau kita apa namanya itu ya? Soihah kalau dalam Al-Quran namanya. Soihatun wahidah. Satu kali saja, tidak banyak kali, satu kali saja. Soihah. Jadi satu kali lah gitu, itu soihah. Kalau orang menggertak sekali, itu namanya soihah.
Lah Allah itu menghancurkan kaum Tsamud hanya dengan satu kali soyhatun wahidah. Wah, hancur semuanya udah. Masya Allah ya, bagaimana menghancurkannya. Dari kata itu nanti muncul soyhah ya, soyhatun wahidah. Jadi ini suara ya, sound yang sangat keras, yang tidak mampu lagi, yang nanti menghancurkan kaum Tsamud ya. Kita tidak detailkan ya kisahnya kaum Tsamud, terlalu panjang dan pasti tidak selesai nanti kalau dijelaskan. Oke. Yang kedua sekarang, setelah kaum Tsamud nanti kita lihat strukturnya ya. Setelah kaum Tsamud, Quran bicara tentang wa amma 'adun fa'uhliku birihin sorsorin. Oke, kita lihat ini, kita tidak mengulang, sama saja sebenarnya. Cuman bedanya kalau kaum 'Ad dia ketemu dengan kaum Tsamud pada kakeknya ya. Jadi Nuh punya anak Syam ya. Syam punya anak Iram. Lah Iram ini punya anak dua ya, satu namanya Jarath, bukan anak dua, anak tidak tahu saya berapa maknanya Imram. Yang dari Jarath punya anak Tsamud ya. Lah yang dari sini saya tidak tahu namanya ya, dari sini lahirlah Ad. Tapi Quran kadang menyebut kaum Ad dengan kaum Iram. Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, itu ila akhirih. Jadi sebenarnya memang masih satu kakek ya, dari Iram itu. Kuat-kuat orangnya. Wa amma 'adun, adapun kaum 'Ad ini diutus Nabi Hud di sini. Kalau di sini Nabi Saleh, ini Nabi Hud. Fa'uhliku, mereka juga dihancurkan birihin sorsorin. Yang menarik untuk difikirkan, setiap penghancuran nama Allah dihilangkan. Karena memang tidak layak, seakan-akan Allah kita alamatkan dengan keburukan. Jadi sebenarnya yang harus ada di kepala kita, mereka ini dihancurkan karena apa? Karena tughyan, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan mereka sendiri. Sama lah seperti anak sekolah yang membuat dia fail, gurunya memang yang tanda tangan, you fail. Tapi apakah guru yang menyebabkan dia fail? Tidak. Yang mau fail adalah orangnya. Sama dengan ini. Quran itu kayak begini, enggak. Tapi kalau urusan kebaikan, Allahnya kelihatan. Itu artinya bahwa kalau kita mendapat nikmat, jangan menyangka nikmat itu karena saya. Ada porsi kita di situ, mungkin 30% tapi yang porsi paling banyak sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tadi, an'amta alaihim. Allah yang ngasih nikmat sama kita. Oke. Wa amma 'adun, ada kaum 'Ad, fa'uhliku, maka dia dihancurkan birihin, dengan angin sorsorin. Ini jenis nama angin, atau berasal dari kata sirrun ya, atau berasal dari kata asirru. Asirru itu angin ya, dari kata asirru, angin yang sangat dingin ya. Ini birihin sorsorin, super dingin, yang juga sangat kencang, dan dinginnya itu sampai membuat kerusakan ya. Jadi ini biasanya disebut kayak severely cold, sangat dingin. Nggak tahu saya, -40 atau berapa lah ya. Bisa mematikan memang kalau terlalu dingin, pecah pembuluh darah dan segala macamnya. Jadi bedanya kalau yang di atas dikasih dengan sound, yang di sini dikasih dengan angin. Jadi kayak windstorm, birihin dikasih windstorm, yang sorsorin terus menerus. Kalau bunyinya begini rumusnya, kalau bunyinya itu diulang-ulang, itu menunjukkan dia mutadabi', dia terus menerus. Silsilah, zalzalah, waswasah, semuanya yang diulang-ulang, was berarti dia berbisik berkali-kali. Ya, kayak ini sor berarti dia terus, gitu kayak begitu.
Jadi sorsor itu angin yang sangat dingin, tapi dia terus super dingin, dibikin sangat dingin, banyak orang mati. Ya, banyak orang mati kalau dingin. Dan nanti ini lama, dingin lama mesti mati orang, tidak tahan. Apalagi zaman dahulu, ya, belum ada heater dan segala macamnya, tidak tahan. Itu yang harus kita renungkan, bahwa kalau kita menentang Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak hal yang bisa Allah jadikan sebagai tentaranya untuk menjadi hukuman bagi orang tersebut. Ya, kita melihat mulai dari bisa dijadikan tentaranya Allah Subhanahu wa taala angin, rihin sarsarin, ya, birihin sarsarin. Kita bisa lihat sedikit contohnya hari ini, ya. Kayak sound wave, ya, atau rihin sorsor, ya, yang sangat dingin, begitu banyak orang mati, ya. Seperti di Syria sekarang juga banyak orang meninggal dunia, apalagi waktu winter saat itu, ya, rihin sorsor, ya. Atau yang kita melihat ada banyak sekarang contoh-contoh refugee yang kedinginan untuk masuk ke Eropa. Satu contoh kecil bagaimana cuaca yang ekstrim dinginnya bisa menjadi sumber kehancuran. Nah, kaum 'Ad ini ditengarai berada di Yaman, di Hadramaut. Dia satu suku yang mendiami asy-Syihr istilahnya. Syihr, kalau yang di sana Hijr, kalau yang di sini dia mendiami Hijr. Kalau Thamud di daerah Hijaz, Saudi Arabia. Kalau ini ada dulu namanya Sijr. Kalau yang sini Syihr, ya. Ini di Yaman, di Hadramaut. Jadi dia orang Yaman. Nah, itu yang harus menarik kalau dipikirkan, apakah Yaman punya musim dingin yang amat sangat pada zaman dahulu kala? Lah, itu yang saya tidak tahu. Kadang-kadang menarik untuk diteliti yang kayak begitu itu. Ya. Sama seperti pendapatnya Muhammad Ali yang bikin tafsir dengan translationnya, commentary dalam bahasa Inggris. Dia cerita lokasinya Nabi Yunus itu memang lautnya banyak sekali, kata dia, ikan hiu, ikan yang besar-besar, kata dia. Menurut Muhammad Ali, ya. Muhammad Ali, ya. Yusuf Ali, sorry. Muhammad Ali punya juga, tapi orang Ahmadiyah, lupa saya. Ya, Yusuf Ali. Meskipun oleh ulama Saudi dianggap kurang representatif karena banyak yang tidak sesuai dengan prinsip dia, karena itu tidak dipakai kalau di Saudi terjemahannya Yusuf Ali, ya. Dia tidak dianggap yang terstandar lah, kata dia. Tapi menarik, terutama kalau untuk kajian komparatif tadi dengan Bible, Yusuf Ali menurut saya salah satu yang terbaik, ya, yang available dalam bahasa Inggris tentu saja. Yusuf Ali. Ada yang senang dengan Yusuf Ali? Atau belum pernah baca Yusuf Ali? Dulu favorit saya udah lama tidak baca beliau. Salah satu ilmuwan yang cukup mengagumkan, orang India yang belajar serius. Menurut saya salah satu terjemah Quran paling awal termasuk yang tersedia. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin, dengan angin yang kencang dan sangat dingin dan terus menerus. Birihin sarsarin atiyah. Lah, atiyahnya menjadi kata sifatnya. Birihin sarsarin atiyah. Lihat, atiyah dari kata utuwun, ya. Utuwun. Utu itu sama dengan toho tadi, juga melampaui batas, juga keterlaluan, ya. Amat sangat itu utu. Jadi dia terus menerus dan sangat dingin dan ya keterlaluan. Jadi semua digambarkan dengan wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma. Sakhkharaha, ya.
Sakhara kalau kita bisa mengontrol sesuatu, kita bisa menguasai sesuatu, sakharaha. Dia berada di dalam kontrol kita dan kita bisa menggunakannya. Itu namanya sakhara. Ya. Allah menggunakan angin sekarang menjadi alat yang bisa Allah gunakan untuk menjadi hukuman bagi kaum 'Ad. Ya, itu yang digambarkan di dalam ayat ini. Sab'a layalin, berapa lama? 7 malam dan 8 hari. 7 malam 8 hari. Sab'a layalin wa samaniyata ayyamin, 8 hari husuma. Husuma dari kata hasim, ya. Husum dari kata hasim. Kalau kita cutting off something entirely, misalnya kalau kita memutus tanaman sampai ke akar-akarnya, nggak ada sisanya lagi, namanya hasim. Agak mirip dengan kata Hashim, sama. Hashim sekarang pakai semuanya dibesarkan. Hasim, cutting off sampai ke akarnya, atau kalau kita menghancurkan sampai hancur, itu juga namanya hasim. Terus dibikin mubalaghah jadi husum. Husum seperti faul, ya, seperti ghafur. Husuma atau sama dengan kayak Hashim. Hashim to crush something, sama. Kalau misalnya kita punya biji, seed, misalnya, kemudian kita hancurkan karena kita crush untuk jadikan bubur, namanya juga Hashama. Orangnya yang penghancur namanya Hashim, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Namanya bukan Hashim, kakeknya Nabi, cuman karena dia pekerjaannya bikin bubur, jadi gandum itu dihancurkan, kemudian dijadikan bubur, jadi porridge, terus dikasihkan secara gratis untuk orang yang haji, yang datang. Generous sekali kakek buyutnya Nabi Muhammad. Orang-orang menggelari Al-Hashim, gitu. Karena itu disebut dengan Banu Hashim, ya. Banu Hashim. Setelah Abdu Manaf, kalau saya tidak keliru, saya lupa sudah. Saya pernah buat tulisan tapi saya sudah lupa tentang Hashim, ya. Tentang Hashim, dia salah satu kakek buyutnya Nabi Muhammad karena memang orang mulia. Dan tradisi ini kemudian diteruskan oleh anaknya sampai ke Abdul Muthalib, sampai ke Abu Thalib. Itulah para sejarah ada yang menyatakan Abu Thalib itu awalnya kaya, cuman dia satu punya banyak anak, yang kedua dia itu meneruskan tradisi kakek buyutnya. Jadi kalau ada karena tiap tahun orang melakukan haji, dulu hatta sebelum datang Islam orang haji, tapi dengan haji yang ritual yang berbeda, ya, sedikit mengalami deviasi lah. Mereka haji tetap. Dan salah satu kekuasaan yang didapat oleh orang-orang Quraisy adalah kalau dia melakukan pelayanan terhadap orang yang haji, ngasih makan, ngasih minum, ya, seperti kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu kemudian secara ekonomi agak berkurang karena dia terlalu generous orangnya. Loh, Ustaz, katanya orang generous tidak jadi miskin, ya. Itu salah satu hal yang menarik, ya. Jadi sifat itu nanti yang terus ada pada diri Rasulullah SAW, ya, generousnya itu Al-Hashim, karena itu dikenal dengan Banu Hashim dari kata itu. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma. Terus menerus 7 malam, saya tidak jelaskan secara detail, 7 malam 8 hari. Kaum 'Ad ini juga hampir mirip dengan kaum Tsamud, jago di dalam arsitektur, sama. Mereka bisa membangun bangunan-bangunan yang tinggi, tapi mereka sombong, tidak menghargai Nabi Hud, sampai kemudian dihancurkan oleh Allah dengan dikasih rihin sorsorin atiyah sakharaha
nanti Allah mendatangkan angin yang sangat dingin ini dalam masa 7 malam 8 hari ya. Dan husuma, menghancurkan semuanya seperti tanaman yang dipotong ya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena perbuatan mereka. Mana punya saya ini? Oke, sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyati ayamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kata Al-Qur'anul Karim, fatara, maka kamu akan melihat ya, al-qaum, satu community itu ya, semuanya fiha, di dalamnya, sar'a. Ya, sar'a itu bergelimpangan seperti kalau kita memotong tanaman. Semua hancur bergelimpangan. Ka'annahum, Allah menggambarkan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti kalau ada pohon kurma ya, tapi dalamnya sudah kosong karena habis dalamnya, seperti kayak dimakan apalah, sehingga dia tidak punya kekuatan sama sekali dan kemudian hancur gini. Itu namanya a'jazu nakhlin khawiyah. Ada juga yang menyebut hari itu disebut dengan hari Yaumul Ajuz. Kenapa kok Al-Quran menggunakan dengan ka'annahum a'jazu? Tapi ini pendapat Imam Baghawi saja yang tidak diikuti oleh para mufassir yang lain. Menurut Imam Baghawi, ada perempuan yang sangat tua masuk ke dalam bunker dan kemudian dia tidak keluar-keluar, pada hari ke-8 mati. Karena itu dikenal hari itu dengan sebagai Yaumul Ajuz, hari si nenek-nenek itulah. Yang mati pada hari yang dingin. Tapi ini pendapat yang paling berbeda di kalangan para ahli tafsir. Imam Baghawi saja yang memiliki pendapat kenapa disebut dengan ka'annahum a'jaz ya. Karena gambarannya kan ada orang tua masuk itu. Secara umum ini menggambarkan seperti pohon kurma yang kehilangan kekuatan yang ada di tengahnya itu karena kosong, melompong, dan kemudian hancur. Seperti itu hancurnya. Seperti pohon yang sudah tua, lama sekali, dan kemudian lapuk, itu namanya a'jazu nakhlin khawiyah. Oke. Fahal tara lahum min baqiyah, biar agak cepat ya. Fahal tara, maka apakah engkau melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, satu orang pun ya yang masih tersisa. Fahal tara lahum min baqiyah, kata Al-Qur'anul Karim, enggak ada lagi karena semuanya habis. Hal tara, maka bagaimana, maka apakah kamu melihat ya, lahum, bagi mereka itu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mim baqiyah ya, baqa, tetap atau tinggal ya. Baqa salah satu sifat Allah, baqa ya. Baqiyah yang masih tertinggal, masih ada di situ. Enggak ada sama sekali. Habis. Fahal tara lahum min baqiyah. Dua sekarang sudah dicontohkan oleh Allah. Satu kaum Tsamud, yang kedua kaum 'Ad. Ya, sekarang yang ketiga, wajaa Fir'aun, dan kemudian datanglah Fir'aun. Wa man qablahu, bisa dibaca dua, yang bacaan jumhur wa man qablahu. Bacaan yang lain wa man qibalihi. Nah, kalau min qibalihi, orang yang di sisinya. Artinya Fir'aun dan orang-orang yang berada di sisinya. Siapa dia? Haman ya, dan orang-orang Qarun, semuanya yang berada di sisinya, atau orang-orang yang mensupport Fir'aun. Jadi kalau dibaca qibalihi, dia tidak menyebut kelompok yang lain. Gitu. Boleh ya. Tapi jangan dibaca waktu sholat berjamaah ya. Nanti bikin ramai ya. Kecuali kalau dibilang dulu, nanti saya baca min qibalihi ya, tidak apa-apa kalau gitu. Kalau tidak ramai nanti masjidnya. Wajah Fir'aun wa man qablahu. Kalau dibaca man qablahu, dan orang-orang sebelumnya, maka dia merefer kepada umat-umat terdahulu yang juga dihancurkan oleh Allah SWT. Siapa mereka? Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, yang juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wajaa Fir'aun wa man qablahu,
Dan juga Allah telah datangkan siapa? Fir'aun wa man qablahu, dan orang-orang sebelum Fir'aun, yaitu umatnya Nabi Nuh, Ibrahim, wal mu'tafikat, dan tadi malam ya, dan orang-orang yang dijungkir balikkan oleh Allah, ya, negeri yang dijungkir balikkan oleh Allah, mereka itu semuanya dihancurkan karena apa? Bil khati'ah. Terutama lihat khati'ahnya digandengkan dengan mu'tafikat. Ini ada yang penting ya, ada khati', ada mukhti', ya. Mukhti'. Ada khati', ada mukhti'. Ada bedanya sedikit ya. Kalau ini orang yang melakukan perbuatan dosa, kesalahan, dan dia tahu kalau itu dosa. Kalau mukhtiin adalah orang yang melakukan perbuatan dosa dan dia nggak tahu kalau itu perbuatan dosa dan belum disengaja sebenarnya. Kalau ini dia disengaja, apalagi kalau ditambahi belakangnya, itu berarti dia sangat sengaja dan melakukan perbuatan terus menerus. Itu khati'ah kata Al-Quranul Karim. Ya, sebagai mana gambaran yang kita bahas tadi malam, khati'ah. Ya, itu mu'tafikat yang dihancurkan oleh Allah SWT. Bahkan ada satu riwayat, mereka itu punya public space semacam kayak gymnasium atau apalah, tempat yang besar, dan di situ mereka melakukan praktek homoseksualitas bersama-sama. Gila mereka, publicly. Mungkin kalau kayak sekarang misalnya, ya menarik ya, memang mereka ini selalu kayak gitu. Kalau di Australia misalnya ada Madras Day ya, Madras Day. Ya, kayaknya Madras Day Desember atau apa, yang nanti semua keluar kaum GG itu dengan pakaian yang enggak karu-karuan, seronok dan segala macamnya. Ya, kayak menarik ya, orang-orang kalau kita renungkan, orang berbuat maksiat saja yakin dengan maksiatnya. Kalau kita renungkan, kenapa kita tidak yakin dengan kebenarannya, dan kadang kita malu menunjukkan keberislaman kita, keyakinan, ideologi yang kita yakini, kebenaran pemikiran yang kita yakini, itu yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang itu, bayangin orang itu kalau yakin benar terhadap keyakinan hidup yang dia pilih, hatta sebenarnya dia salah, dia kekeh. Di Filipina setiap tanggal 16 atau 26 Desember ada namanya, menarik, namanya Alpha Mega Beta Parade, kira itulah parade Alpha Mega Beta. Lah itu bugil semuanya, cuman kepalanya ditutupin, laki perempuan bugil semuanya, lari sepanjang, ramai itu, Allah karim. Dan dia yakin in the name of liberty dan segala macamnya. Kadang kita mikir itu orang terhadap keburukan saja, dan dia bisa yakin dengan keburukannya itu, dan dia tampilin ke semua. Dan itu rame ya, tetap aja teman-temannya semua tahu meskipun ditutup ininya, kamu ya. Allah karim. Kita tidak bisa mengeneralisir ya. Boleh jadi ada mereka yang memang sama sekali tidak tahu, ada yang memang itu sebagai macam-macam setiap orang ya. Tapi itu berawal dari satu organisasi kampus yang Alpha Mega itu, yang menekankan pada kebebasan, dan salah satu ciri agar kita bisa masuk membership mereka adalah kita harus berani itu untuk menunjukkan itu. Rame itu. Desember pokoknya. Aduh, semua wartawan datang, dan itu baris, wah, laki perempuan, gila dunia ini. Sampai hari ini. Orang aslinya orang Melayu tapi kayak begitu, ini kan kayak gila, Masya Allah, kasihan. Dan dia bisa tegak dengan begitu itu, padahal ini false ideologi, tapi bisa kayak begitu ya. Jadi makanya kita heran kalau ada orang yang
Kalau orang yang bugil aja sangat yakin dan berani, kenapa kita berjenggot takut, pakai jilbab takut, come on. Kenapa kalau kita yakin dengan kebenaran kita tidak berani? Itu yang menjadi lucu. Ya. Perempuan masih ramai kapan hari sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, karena dia sangat yakin bahwa kalau diterapkan syariah di Eropa, maka yang pertama kali akan mengalami pengaruh negatif adalah kaum perempuan, dan mereka ini ketakutan dengan jumlah umat Islam yang dari hari ke hari makin meningkat. Maka gerakan anti-Islam itu melakukan demo dengan ditulis di sininya no syariah, dan mereka ada perkumpulan saat itu umat Islam seluruh Eropa. Jadi ada perwakilan semuanya di Jerman. Sekelompok perempuan masuk semuanya dan membuka bajunya, bugil semuanya dengan tulisan no syariah. Dan itu jadi berita dunia rame. Kenapa? Yang menarik untuk dipikirkan adalah mereka ini orang yang yakin terhadap apa yang mereka perjuangkan, dan mereka berani melakukan itu. Itu yang menarik untuk kita pikirkan. Nah, sementara kita ini yang sudah dibekali Allah dengan akal sehat, dikasih keyakinan, kadang-kadang kita tidak berani. Ya, itu yang harus kita mikirkan. Orang melakukan kejelekan aja berani, kenapa kita melakukan kebaikan tidak berani? Mendakwai orang yang baik saja kadang kita tidak berani. Satu sisi teman-teman di kalangan jamaah tabligh dalam hal itu cukup baik, ya, karena mereka berani untuk menegur dan segala macamnya. Itu yang harus kita karena kalau enggak, yang terjadi nanti pelan-pelan seperti apa yang menimpa kepada kaum Ad, kaum Tsamud dan segala macamnya. Itu bil khati'ah. Ada banyak hal buruk yang tidak harus kita contoh dari kehidupan di Western people. Tapi ada juga yang positif di kalangan mereka, ya. Kebebasan yang benar-benar kebablasan. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. Kesalahan mereka, satu, mereka tidak percaya dengan yaumul qiyamah. Yang kedua, fa'asau, maka kata Allah SWT, akibat, jadi sebenarnya core-nya adalah karena mereka tidak percaya terhadap yaumul qiyamah. Sampai hari ini banyak orang yang tidak percaya terhadap yaumul qiyamah. Maksudnya bukan hanya dunia ini akan hancur, bahwa nanti kita akan dibangkitkan, bertanggung jawab terhadap amal. Sampai detik hari ini banyak yang tidak percaya, ya, terutama di kalangan masyarakat barat. Banyak sekali yang tidak percaya, ya. Atau di kalangan umat Islam yang sebenarnya tidak percaya. Kenapa saya bilang begitu? Karena amalnya tidak menunjukkan dia yakin adanya akhirat. Mungkin secara otak dia yakin ada yaumul qiyamah, tapi hatinya enggak. Buktinya apa? Dia enggak ngefek, dia melakukan apa aja. Ya, itu yang menarik. Jangan-jangan ini yang harus kita benar-benar pikirkan berkenaan dengan dakwah terhadap sesama umat Islam, ya. Karena kesadaran terhadap yaumul qiyamah itu amat sangat penting, ya. Akibatnya nanti fa'asau rasulah, maka mereka bermaksiat, mereka menolak, mendurhakai rasulah rabbihim, rasul-rasul Rabb mereka. Fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Nah, ini yang menakutkan ini, ya. Ya Allah. Akhada itu to grabs, to take something, ngambil. Fa'akhadahum, maka Allah mengambil, Allah, ya, Allah menyuruh malaikatnya untuk mengambil mereka, to seize them. Tapi ini bahasa yang kasar sebenarnya, ya. Orang seperti kalau orang mau dimasukkan ke dalam neraka, ya, dipegang kepalanya, ya, fa'akhadahum akhdatan rabiyah, ya, dihancurkan, diambil, ya, untuk disiksa, untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, ya, akhdatan, dengan sekali ambilan, ya. Jadi kalau kita mau menghancurkan orang dengan satu kali hancuran, itu tanda menunjukkan satu hukuman yang sangat keras, ya.
fa akhadahum akhdatan rabiyah. Rabiyah dari kata roba yarbu, artinya menambah. Dari kata itu muncul kata riba, ya, karena dia bertambah dari yang normal. Robwah, kalau ada dataran semua datar terus ada gundukan, nah itu namanya robwah, karena dia tidak sama, dia tinggi sendiri, ya, tinggi sendiri. Allah menggambarkan disuruh mengambil dengan cara pengambilan yang tidak biasa, tidak seperti biasa, rabiyah, ya, itu yang disebut akhdatar rabiyah. Jadi gimana caranya? Tidak seperti biasa, orang tidak mengambil seperti biasa. Jadi gambaran Robiah itu kalau ada tanah lapang Sahara, terus ada tanah sendiri yang tinggi. Nah itulah Robiah. Untuk menunjukkan ini extraordinary, ini very unusual, nggak seperti biasanya. Itu maksudnya, di-seize oleh malaikat dengan cara yang tidak seperti biasanya, dihancurkan, disiksa mereka. Itu maksudnya. Fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya, seperti kaum Lut dihancurkan dengan batu, Ad dihancurkan dengan angin, kaum Tsamud dihancurkan dengan bunyi suara, ya, Fir'aun dihancurkan dengan laut, ya, Masya Allah, semua dihancurkan oleh Allah SWT, ya. Itu untuk menjadi pelajaran. Kalau kita ini mau mengajar kepada seseorang, misalnya, sebelum kita memasukkan materi, kasih dulu pengantar yang masuk di otak mereka. Kasih background dulu, itu kira-kira begitu. Allah itu mau mengajar kita sebenarnya. Ini yang menjadi muridnya adalah orang kufur. Seperti guru yang baik, sebelum masuk ke materi, dikenalkan dulu, intro dulu. Seduksi. Apa namanya? Seduksi. Oh ya. Jadi dikasih dulu intro, ini namanya al-haqqah. Ya, ini penting banget. Sebelum sampai ke sana kasih dulu. Ini contoh orang kalau tidak percaya sama al-haqqah. Kira-kira gitu. Dimodifikasi, dikasih contohnya, dikasih itu, semua terperangah. Kalau kita mendengarkan, jadi cerita ini diceritakan oleh Al-Quran bukan untuk narasi cerita sejarah. Bukan itu tujuannya. Tujuannya itu membangun dalam pikiran kita. Setelah itu pikiran kita siap untuk dikasih masukan. Seperti orang mengajar, kasih dulu contoh, sebelum kasih materi. So, now, nah itu idenya sekarang. Itu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah di dalam Al-Quran itu dihadirkan karena ada maksudnya di belakang, karena ada maksud. Karena itu Allah ngasih, baru setelah itu nanti dikasih apa yang mau hendak diajarkan oleh Allah SWT. Kita lanjutkan dulu, masih belum selesai. Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Sekarang kisahnya umat Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang kita semuanya adalah anaknya Nabi Nuh, ya. Kita semuanya adalah anaknya Nabi Nuh. Kita semuanya keturunan Nabi. Jadi jangan menyangka kita ini orang biasa. Nah, kakek kita Nabi Nuh, keturunan dua nabi, ya, Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Inna lamma tagha, sekarang muncul lagi kata tagha, ya. Sekarang Allah menggambarkan tatkala air, lamma taghal ma, air lautan, jadi gampangannya ini daratan. Allah menggambarkan sekarang kisahnya Nabi Nuh setelah Fir'aun. Kita tidak jelaskan, hanya sedikit saja. Fir'aun adalah orang Mesir yang menjadi raja di Mesir. Gelarannya namanya Fir'aun, bukan nama tapi gelar. Seperti yang di Pertuan. Nah, yang di Pertuan itu Fir'aun. Ya. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4 begitu. Namanya lain. Ramses atau siapalah dan segala macamnya. Di Fir'aun gelaran orang Mesir yang jadi raja di Mesir. Kalau bukan orang Mesir jadi raja di Mesir tidak disebut Fir'aun. Disebut Malik, disebut raja. Ya. Pada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu dulu yang menarik. Orang dulu bertanya-tanya, kenapa pada surat Yusuf tidak ada kata Fir'aun? Ya, yang ada Al-Malik. Karena ternyata pada waktu Nabi Yusuf ada di Mesir, yang jadi raja bukan orang Mesir. Jadi Maliknya itu bukan orang Mesir. Ya. Karena Mesir dikuasai dari orang luar Mesir, itu maksudnya. Karena itu disebut dengan
Malik yang ceritanya berkenaan dengan mimpi itu, ya. Lah Al-Aziz kalau sekarang mungkin Menteri Ekonomi atau apalah, ya Menteri Keuangan atau gitulah. Itu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi itu yang digambarkan untuk Fir'aun. Iya ya. Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Jara yajri artinya mengalir, ya. Jariyah maksudnya kapal di sini. Diangkut semuanya di dalam kapal, ya. Kenapa kita ini semua keturunan Nabi Nuh? Karena orang yang diangkut oleh Nabi Nuh yang berpasang-pasangan itu, lagi perempuan, semuanya mati nanti. Kata tiba pelan-pelan mati, semuanya udah punya anak, mati, kapal mati. Satu-satunya yang hidup cuma Nabi Nuh dan istrinya, dan nanti punya anak, dan karena itu kita pasti keturunan Nabi Nuh. Maksudnya itu, karena semuanya mati, kita bukan keturunan umatnya Nabi Nuh, kita keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Bukan terlibat dengan Oke, jadi ini air laut, ini daratan gitu. Mestinya air laut ini tidak naik ke daratan. Allah menggambarkan ini darat, ini daratan. Oke, inna lamma togho, ya sesungguhnya saat air laut togho, seperti tadi togho, dia naik ke atas ke daratan sini. Itu maksudnya. Inna lamma toghol ma, yeah. Begitu air laut ini ke sini, hamalnakum fil jariyah. Dan memang menarik, kita pernah bahas Nabi Nuh belum ya? Tapi secara singkatlah, terlalu panjang kalau kan tempatnya Nabi Nuh itu seperti bukit. Ya, jadi gini. Jadi dia katakanlah kayak begini daerahnya itu. Ini bukit. Ininya di sini lautnya. Katakanlah ini jauh dari laut jauh. Ini laut. Ya. Misalnya Nabi Nuh itu di sini, dan ini semuanya semuanya. Orang sini tidak ada yang pekerjaannya melaut, dan mereka tidak ada yang punya ide untuk bikin kapal. Ngapain kapal di daerah pegunungan? Jadi mereka ini dikelilingi oleh bukit. Kenapa dikelilingi bukit? Karena orang dulu kalau mendiami satu tempat, dia mau cari tempat yang aman dari musuh. Lah, kalau mau aman dari musuh, dia harus mengandalkan alam untuk memproteksi dia. Misalnya sana gunung, di sana gunung, nah, is good place. Karena kalau musuh menyerang dari sana, dia tidak bisa lewat karena ada gunung. Dari sini dia ada gunung, dari sana ada gunung. Kayak begitu rumusnya. Kalau sekarang orang bisa ada bordernya, ada polis, ada tentara yang disiapkan. Kalau dulu enggak, makanya dia mencari daerah yang dikelilingi oleh bukit sehingga dia aman. Dia aman. Lah bayangin Nabi Nuh itu hidup mulai menanam kayu. Karena itu ada ulama yang menyatakan Nabi Nuh itu hidup paling sedikit 5 generasi, paling sedikit. Jadi bapaknya mati, Nabi Nuh masih hidup. Lahir anaknya nanti mati, masih hidup. Cucunya sekarang Nabi Nuh masih hidup. Cucu cicit masih hidup Nabi Nuh. Ya. Karena itu dia 950 tahun. Bayangkan itu Nabi Nuh alaihissalam. Lah, Nabi Nuh itu mulai menanam kayu, terus nanti bikin bikin perahu, dan semua orang mencemooh. Hatta istrinya juga berkhianat kepada Nabi Nuh. Pertanyaan saya, kenapa istrinya berkhianat? Karena memang tidak masuk akal. Dan itu ujian juga bagi istrinya Nabi Nuh. Punya suami, berdakwah, terus bikin perahu di tengah bukit yang nggak ada air, nggak pernah ada hujan, nggak pernah banjir. Semua orang menyatakan you stupid. Kalau satu orang bilang stupid kita masih bisa. Tapi kalau satu kampung bilang suamimu gila ya. Akhirnya istrinya termakan juga. Iya, mungkin suami saya gila kali. Itu maksudnya.
Sehingga hatta suaminya Nabi Nuh nggak tahan. Dan menganggap memang suaminya mungkin sudah nggak bisa. Gini kalau kata orang Indonesia, begini kata orang Filipin, kata orang Malaysia bukan orang gila. Oh gini juga. Kok sama dengan Filipin ya? Orang Indonesia gini lah, gini miring otaknya. Kalau gini saya dulu nggak tahu apa. Pusing, pening kalau gini. Okay. Allah menceritakan saat itu. Karena itu nanti airnya itu dikeluarkan mulai dari bawah ini. Jadi dari bawah tanah itu dikeluarin airnya oleh Allah SWT. Jadi ini seperti kita seperti mendidihkan air. Ya. Kenapa kok seperti mendidihkan air dan keluar busa-busa? Karena ini dibikin tsunami lautnya. Jadi dari bawah dia keluar air, dari atas kena tsunami plus hujan. Dari bawah keluar air, terus ini mulai crack, ya. Bukit-bukitnya ini gunungnya crack sehingga airnya masuk seperti masuknya air ke dalam ketel. Karena Al-Quran nanti menggambarkan wafarat dan nur, kata Al-Quranul Karim, seperti ketel yang dipanaskan, lama-lama kemudian naik ke atas airnya bluk-bluk itu kalau sudah boiling, ya, dan kemudian buar gitu itu gambarannya lokasinya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, nanti pelan-pelan dan diturunkan hujan oleh Allah, jadi tsunami plus turun hujan. Dan kemudian semuanya masuk, ya, kecuali istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh. Sedih Nabi Nuh. Bahkan setelah selamat dia masih mikirin anaknya yang nanti ditegur oleh Al-Quran bahwa itu bukan anakmu, ya. Innahu laisa min ahli, ya, kata dia, sesungguhnya dia bukan termasuk anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena sesungguhnya dia bukanlah orang yang melakukan amal saleh. Bahkan sama sekali dia tidak ada amal solehnya digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Karena itu ikatan keluarga itu hanya akan kekal jika antara ibu dan anak, orang tua dan anak masih terikat oleh iman dan amal soleh. Kalau tidak ada amal soleh, innahu laisa min ahlik, kata Al-Quran, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, ya. Innahu amalun ghairu salih, innahu amalun ghairu salih. Saking menarik kalimatnya itu, ya, perhatikan sedikit aja. Innahu amalun ghairu salih. Kalimatnya menarik soalnya. Innahu amalun ghairu salih. Amalun. Sebenarnya ini menarik. Amalun itu kata benda. Ya. Ini noun, oke? Innahu, sesungguhnya dia adalah amal itu sendiri. Salah enggak kalimat begitu itu? Salah. Mestinya kan sesungguhnya dia beramal dengan amal yang tidak soleh. Lagi itu misalnya innahu ya'malu bi'amalin ghairi soleh, benar. Tapi Quran menyatakan innahu amalun. Kita ini menggunakan noun sebagai identitas seseorang kalau dia sudah terlalu. Misalnya saya bilang kamu itu pemarah seperti singa, seperti harimau. Tapi kalau saya bilang you are a lion, wah, itu sudah terlalu. Karena kamu sudah terlalu pemarahnya, itu seakan-akan seperti singa itu sendiri. Lah, digambarkan saking tidak solehnya sampai dia itu gambaran orang yang tidak soleh, ya dia itu dah, itu gampangnya. Masya Allah, ya, seorang anaknya Nabi. Ini juga yang membuat kita biar tidak terlalu stres. Semua orang tua kepingin anaknya soleh solihah, nangis tiap malam, nyekolahkan ke ma'had dan segala macam. Kadang-kadang kita tetap punya anak nakal. Dan kalau kita mikir terus bisa stres. Apa yang kurang dari saya? Kesalahan saya apa? Orang tuanya sudah nangis terus setiap malam, rizkinya sudah halal dan segala macamnya, tapi tetap saja anaknya bangkang. Nah, saat itu kita harus ingat Nabi Nuh alaihissalam. Ya, memang ada anak yang dijadikan musuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berlebar hati kalau kayak begitu itu, bahwa dia laisa min ahlik. Ya, yang penting terus dakwah. Tapi sekali lagi kita punya anak, mulai dari SD kita didik, SMP nuakal, SMA nuakal, di kuliah masih di uni nakal. Habis itu setelah 4 tahun di uni kita bilang, no, kamu sekarang bukan anak saya lagi. Nggak bisa begitu, nggak boleh.
Ya, kenapa? Karena tidak ada wahyu yang turun kepada kita. Itu maksudnya. Nabi Nuh alaihi salam ada wahyu. Sebelum turun wahyu, Nabi Nuh terus mendidik anaknya. Hatta masih dia tenggelam, Nabi Nuh masih mengajak. Ya. Masih sini kamu naik ke atas kapal, dia tidak mau. Kata dia, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke atas gunung itu, ayah. Ya'simuni minal ma. Saya akan bisa memproteksi diri saya dari air itu. Terus qala ya bunai, nangis Nabi Nuh. Dan anaknya, dia menyaksikan sendiri bagaimana anaknya tenggelam, mati. Setelah mati, di awal Allah menyuruh kepada Nabi Nuh agar memasukkan dia dan keluarganya ke dalam perahu. Berarti kan kalau kita pikirkan, kata Nabi Nuh seakan-akan, berarti kan Allah menghendaki keselamatan sebenarnya terhadap keluarganya Nabi Nuh. Iya enggak? Kalau perintah awalnya Allah, Nuh, masuklah kamu dan keluargamu ke dalam perahu. Oh, berarti Allah menghendaki kebaikan sebenarnya kepada keluarga saya. Maka begitu dia melihat anaknya mati, sekarang perahunya sudah set lagi, udah diem perahunya, turun sekarang Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Baru dia minta anaknya diampuni oleh Allah. Karena Nabi Nuh masih berpikir, kan dulu engkau menyuruh aku membawa, karena mungkin masih diampuni oleh Allah. Dan ditegur oleh Allah itu, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu Nuh, dan segala macamnya. Lah baru berhenti Nabi Nuh. Lah keadaan kita harus terus doain anak, mendidik anak. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan wahyu seperti Nabi Nuh. Jangan kemudian karena sudah 20 tahun, 23 tahun, now I'm give up now, you are not my son anymore. Nggak bisa, nggak boleh. Ya. Dan banyak orang tua yang begitu itu, ya, yang omongannya begitu. Mending saya tidak punya anak kayak kamu ini. Ya, di Indonesia minimal lah yang saya ketahui. Ada gitu kalau sudah terlalu. Ya. Memang Masya Allah kita diberikan anak yang berbeda-beda. Ya. Saya misalnya punya anak 5, beda-beda karakternya. Anak saya yang kedua, Masya Allah. Ya. Nggak bisa diam, terus kinestetik kayaknya. Uminya sampai aduh. Dia bilang sama, ya Allah, ya apa sih? Ya, belum lagi kalau pelajaran, susah lagi. Matematika susah diajarin. Kata istri saya, abimu itu dulu di fisika, dia pinter matematika. Umi ini juga electrical engineering. Sampai ke Jepun juga pinter matematika. Kamu kok bisa? Dan stres dia. Yang satu nangis, yang ini Masya Allah, ujian semua diuji oleh Allah SWT. Itu yang menarik dalam hidup kita. Nah, Allah menyatakan inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Ya. Kami menyelamatkan, kami membawamu, kata Allah SWT, fil jariyah, ya, di perahu itu. Inna hamalnakum fil jariyah. linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Saya agak cepatkan aja. Semuanya ini untuk apa? Diceritakan oleh Allah SWT agar kami jadikan, ya, linaj'alaha, bagi kalian semuanya, lakum tadhkirah, agar dia jadi tadhkirah, wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, agar wa'iyah dari kata wi'a artinya wadah, ya, yang bisa mewadahi. Kalau ada sesuatu yang berserakan, kemudian kita kumpulkan di satu tempat sehingga bisa menampung semuanya, namanya wi'a. Ya. Dari kata itu, jadi kita ini mau seakan-akan semua informasi itu, berbagai macam informasi itu, kita kumpulkan, kita terima dan kita masukkan dalam hati. Melalui apa? Melalui pendengaran. Jadi telinga yang menyaring, menfilter informasi, dan kemudian informasi itu kita masukkan ke dalam hati menjadi pelajaran, namanya udhunun wa'iyah. Ya. Gimana nerjemahkan?
Nggak bisa diterjemahkan sih. Mungkin ya seperti apa terjemahkannya itu? Ya, telinga yang menyaring dan menerima informasi. Panjang jadinya. Saya tahu apa terjemahnya kalau di terjemah sini apa terjemahnya? Telinga yang mau mendengar. Telinga yang mau mendengar. Semua telinga mau mendengar. Mendengar tadi yang tadi kan peristiwa itu menjadi peringatan bagi telinga. Agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Sebut telinga bukan orang. Iya, di sini telinga yang mau mendengar. Memang itulah kesusahan kita menerjemahkannya. Padahal sebenarnya wa'iyah itu dari kata wa'iyah, ta'iyaha, satu akar kata. Ta'iyaha sama wa'iyah satu akar kata dari kata wi'a. Wi'a itu wadah. Seperti semua wadah ini namanya wi'a. Kalau kita mewadahi segala sesuatu karena macam-macam kita wadahi, namanya ta'iyaha. Nah, jadi ini ada banyak informasi tadi diwadahi melalui apa alatnya telinga ini, dan telinga yang mampu mewadahi berbagai informasi itu untuk menjadi petunjuk bagi kita namanya udhunun wa'iyah. Lah, terus ya apa nerjemahkannya? Begitu itulah. Lah, hatta kita kesusahan seperti terjemahan ini sebenarnya tidak mewakili maknanya telinga yang mau mendengar. Ada tak telinga yang tak wa'iyah? Yang berlalu saja, dia tidak bisa mewarnai. Kalau kita kayak hearing saja, tidak listening, dia tidak diwadahi informasinya. Habis itu apa? Tahu, ya tadi tahu sih. Apa ya? Itu bukan udhunun wa'iyah. Gitu. Bukan apa? Dia tidak mendengarkan secara serius, terus diambil, diserap, kayak begitu. Ya bolehlah mau mendengar. Ada benernya sih terjemahan itu, telinga yang mau mendengar. Maksudnya itu telinga itu menerima informasi, diserap jadi kesadaran. Nah, semua informasi itu diterima sama dia, terus dijadikan kesadaran. Namanya udhunun wa'iyah. Udhunun wa'iyah. Jadi kalau kita rumuskan sekarang sampai di ayat ini, jadi kesadarannya yang mau dibangun tentang al-haqqah, ya, cerita tentang yaumul qiyamah, kemudian diikuti dengan kisah, ya, qasas, ya, tentang umat terdahulu, mulai kaum Tsamud, kaum Ad, terus apa lagi? Fir'aun, Nuh, Lut. Nah, ini semuanya tujuannya untuk dapat dua. Satu menjadi tadzkirah atau udhunun wa'iyah. Ya. Tadzkirah peringatan, ya. Alat yang kita pakai jadi udhun, ya, dari telinga. Udhunun wa'iyah. Kita sampai di situ sebenarnya petanya masih. Al-Haqqah konsep tentang hari akhir, ya. Yang sekarang ditunjukkan ini realitas yang pasti, yang tidak mungkin tidak terjadi, dia pasti akan terjadi, dan semua akan mendapatkan balasannya. Dan kalau kita lihat kecocokannya ini karena ini meliputi tentang dan saya kasih Fir'aun Fir'aun NCS karena wamang qablahu, ya, dan yang lain. Fir'aun and others. Oke. Jadi Allah menjelaskan tentang Al-Haqqah, mau disebutkan ini. Siapa Al-Haqqah itu? Dia reality yang pasti akan nama lain dari Yaumul Qiyamah, mau disadarkan. Terus kita diawali dengan cara ini. Setelah dikisahkan masa yang lalu, maunya ini kita jadikan tadzkirah, fungsinya cerita ini. Dan kita menggunakan telinga kita
untuk mendengarkan, ngambil hikmahnya, sehingga kita bisa mengambil kisah yang tadi diceritakan itu sebagai pelajaran buat diri kita. Yang ini menampung, ya, ditampung informasinya, diserap, terus jadi peringatan terus menerus. Tadhkirah itu terus diingat lagi, kalau ada masalah mengingat lagi, itu namanya as a reminder di sini tadhkirahnya. Oke, kita lanjutkan sekarang, kita sampai masih di situ. Ya. Wa humilatil ardu, sebelum selesai Mas ya. Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah linaj'ala lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah fa idza nufiqa fis sur nafkhatu wahidah. Sekarang Allah menggambarkan bagaimana peristiwa terjadinya al-haqqah. Tadi masih ingat diawali dengan mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Saya menjelaskan tadi setiap ada kata ma adraka Allah akan menjelaskan sedikit clue-nya. Nah, sekarang dijelaskan clue-nya. Kapan terjadinya al-haqqah? Setelah dijelaskan itu, mestinya kesadaran orang kalau disilakan tentang yaumul qiyamah yang pasti terjadi. Karena itu kamu harus siap-siap. Kalau tidak percaya sama Allah, percaya sama yaumul qiyamah, ingatlah apa yang terjadi pada kaum Tsamud, pada kaum 'Ad, pada Fir'aun, pada Nuh, pada Lut misalnya. Bagaimana umatnya mereka semuanya itu. Mestinya kamu jadikan itu menjadi peringatan bagi kamu. Camkan itu. Wadahi itu di dalam kesadaranmu, kira-kira itu. Jangan dia tercerai-berai lagi, seakan-akan seperti telinga itu seperti menjadi wadah yang menampung informasi. Ya. Setelah itu Allah mengingatkan bagaimana terjadinya yaumul qiyamah nanti. Yaumul qiyamah terjadi diawali dengan fa'idha nufikha fis-sur. Fa'idha, perhatikan fa'idha itu satu, fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa yaumul qiyamah tidak ada satupun orang yang tahu. Idza ini nanti saya jelaskan fa idza nufikha fis-sur. Fa idza nufikha fis-sur. Ya. Kata Al-Qur'anul Karim, idzannya ini fungsinya, idza itu ada yang makna biasa yaitu ketika, ya. Tapi ada yang menafsiri idzannya namanya idzan fujaiyah. Idzan fujaiyah itu fungsinya adalah fujaiyah. Idzan fujaiyah itu idzan yang tiba-tiba, tanpa ada tanda-tandanya. Tiba-tiba saja terjadi, gitu. Tiba-tiba saja untuk menunjukkan yaumul qiyamah itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Dia datang secara tiba-tiba. Nah, untuk menunjukkan datang secara tiba-tiba itu karena tidak bisa diprediksi sebenarnya. Hanya tanda-tandanya saja, tapi exact date-nya kapan, no one knows. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bisa dapat dari mana kita mengetahui dari kata idza di sini. Karena idza di situ tidak hanya bermakna ketika, tapi bermakna tiba-tiba. Itu maksudnya. Fa idza nufikha, ketika nufikha, ditiup, ya, dengan keras fis-suri. Nah, wallahu a'lam, dulu pernah kita bahas apakah ini gambaran dari alam semesta yang digambarkan seperti trompet. Wallahu a'lam, karena dulu pernah kita bahas alam semesta kalau digambarkan bentuknya seperti begini, ya. Nah, seperti kayak trompet dari Big Bang-nya itu, karena dia terus mekar ke atas. Wallahu a'lam. Nah, nanti tiupan itu ada yang diawali namanya dengan tiupan faza', tiupan kaget. Semua orang akan tercengang dan kaget, kemudian hancur, mati semuanya, baru kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tiupan pertama, ada tiupan yang kedua, ya. Oke, kita lanjutkan. Wa humilatil ardu wal jibalu fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Satu kali tiupan. Ini tiupan yang pertama. Apa yang terjadi dengan tiupan yang pertama ini atau tiupan kehancuran? Allah menggambarkan yang terjadi adalah wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dukkatan wahidah. Ditabrakkan dengan satu kali tabrakan dan hancur semuanya. Itu maksudnya fadukkata dukkatan wahidah. Masya Allah, ya, menakutkan itu, ya.
Jadi dakka itu kalau kita menjadikan sesuatu menjadi lurus atau rata, menjadi even, itu namanya dakka. Dakka. Ibu kotanya Bangladesh ya, Dhaka. Dakkatan artinya dibenturkan. Ya, Allah menyatakan nanti ketika terjadi yaumul kiamah, ada tiupan sangkakala pertama kali, tiupan trompet pertama kali, apa yang terjadi? Allah angkat itu. Ya, humilatil jibalu, diangkat oleh Allah, wa humilatil jibal, diangkat oleh Allah. Apa yang diangkat? Al-ardu wal jibal, ya, semuanya diangkat oleh Allah, diangkat dan dihempaskan, di crush, ya, dibenturkan satu sama lain. Itu fadukkata, keduanya dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dukkat wahidah. Ada juga ini hampir mirip dengan cara Allah menghancurkan umatnya Nabi Lut. Salah satu pendapat di dalam tafsir, ya, karena nanti terdengar longlongannya, diangkat tinggi-tinggi umatnya Nabi Lut itu. Nah, diangkat tinggi sampai suara anjing itu terdengar lolongannya karena udah takut, karena kata suara longlongannya anjing didengar oleh malaikat di langit pertama. Lalu diangkat tinggi, habis itu dihancurkan ke bawah, beleng lah gitu. Wallahu a'lam, ya, itu. Karena itu dia menjadi yang paling rendah sekarang di dunia. Ya, the Dead Sea itu. Wallahu a'lam. Tapi sekarang orang mencari lumpurnya karena bisa putih. Buat masker, ya. Masya Allah. Istri saya pernah dikasih siapa? Dan nanti umatnya Nabi Lut itu. Iya, Mas takut nih. Nggak jadi putih jadi. Allah. Yang dari the Dead Sea di Jordan, ya. Masya Allah. Fa'idha nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Allah menunjukkan betapa mudahnya Allah menghancurkan dunia ini, ya. Hanya dengan satu kali tiupan saja hancur semuanya. Dihempaskan oleh dukkatan wahidah. Kita cepatkan saja, ya, karena tidak terlalu itu. Dukkata wahidah. Fayauma idin waqa'atil waqi'ah. Pada hari ini, fayauma idin, ya, pada saat ini. Nah, sekarang begini. Waktu kalau kita ngomong yaum itu berapa jam? 24 jam. Ya. Kenapa? Karena ada matahari. Nah, berapakah yang dimaksudkan dengan fayauma idin? Kita nggak tahu. Karena mataharinya sudah tidak ada. Karena itu Allah yauma idzin, hari ini, yaitu nanti yaumul kiamah, kita nggak tahu berapa lamanya. Kita nggak bisa bilang satu hari itu kan 24 jam, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Wong kita aja kebingungan kalau ke negeri yang tanpa ada matahari, yang susah kita menentukan kapan ini hari dan segala macamnya. Masya Allah kalau kita fikirkan, ya. Semua hukumnya berubah dan segala macamnya. Dan kita ini kadang masih berpikir seperti saat di dunia, ya. Padahal sudah berubah semuanya. Sudah berubah semuanya. Hukum alamnya berbeda dan segala macam. Karena itu kita waktu sudah tidak ada lagi, tidak ada dilatasi waktu lagi. Karena itu kita tidak bisa tua-tua. Sudah berubah semuanya dan kita nggak tahu, ya. Allah merubah ard itu, buminya masih ada tapi buminya bukan seperti bumi ini lagi, kata Allah SWT. Nanti dirubah lagi, ya. Wallahu alam, kayak apa tadi kita nggak tahu. Tapi kalau kita melihat alam semesta yang begitu luasnya, make sense. Kita ini kan cuma tahu satu bumi, padahal bumi itu kalau kita bandingkan dengan alam semesta, dia cuma satu butir debu. Dan kita nggak tahu nanti ini, ya, di mana kita dan kemana kita, manakah surga itu kita nggak tahu, manakah neraka itu kita nggak tahu. Karena betapa luasnya alam semesta itu. Apakah ada di planet yang lain lagi? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Apakah semuanya akan dihancurkan dan ada kosmologi yang lain? Kita juga nggak tahu. Itu semuanya ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya Allah meyakininya saja, ya, bahwa pasti nanti
Ya gimana lagi? Keringatnya bau kasturi, ya bau minyak nanti harum. Ya. Semua makanan tidak ada sisanya, tidak ada yang dibuang makanan itu. Misalnya makan jeruk, kalau sekarang kan dibuang kulitnya, dibuang isinya, nanti tidak ada. Tidak ada yang dibuang, tidak ada yang percuma. Ya. Jadi kutufuha daniyah, masya Allah. Ya. Nanti digambarkan itu dan semua. Dan kenapa kok bisa dibuang? Karena ada yang tidak ada manfaatnya, atau ada manfaatnya tapi untuk yang lain. Ya. Tidak ada toilet di surga, tidak ada toilet. Makan terus nggak ada toilet. Tidak ada toilet. Cuman keluar keringat. Nah, kan keringatnya bau kasturi, ya, bau harum. Jadi terus saja kayak apa? Wallahu a'lam. Nggak tahu kita. Kekuatan laki-laki seperti 100 laki-laki sekarang. Jadi kuat-kuat. It's okay, Pak. Kalau sekarang diabetes, it's okay. Let's see in Jannah. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Masya Allah. Kayak apa nanti kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Semua akan mendapatkan kepuasannya sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Fayauma idzin, pada hari itu, jadi kita tidak bisa lagi mengukur dengan 24 jam lagi. Wallahu a'lam. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah, terjadi apa yang disebut Al-Quran sebagai kejadian yang pasti terjadi, yaitu al-qiyamah. Waqi'ah. Waqa'ah itu terjadi. Ya. Lah sebenarnya yang benar-benar kejadian itu adalah yaumul qiyamah. Karena sebenarnya yang lain itu hanya pengantar menuju yaumul qiyamah. Ini maksudnya, kenapa disebut waqi'ah? Sama kayak ginilah. Sebenarnya orang kuliah itu tujuannya apa? Ya graduation day itu. Graduation day itulah yang the real day. Yang lain itu ya cuman untuk menuju ke sana itu, kan gitu aja. Setahun pertama, semester berapa, terus second year, third year, fourth year, itu hanya jalan yang harus dilalui. Tapi the real day-nya apa? Graduation day. That's my real day, kayak gitu. Sama hidup kita ini sebenarnya real day-nya apa? Nanti itu. Yang disebut Al-Quran dengan waqi'ah. Waqi'ah. Waqa'ah itu terjadi. Iya, misalnya saya meletakkan sesuatu, waqa'tu gitu. Apalagi ya istilah yang ada di dalam bahasa kita. Waqi'ah, apa lagi? Kalau dalam bahasa Jawa artinya tumibo. Nah, saya ada tumibo itu ya terjadi. Nah, itu namanya. Apa? Sebenarnya menarik, para sunan di Indonesia itu, para wali songo itu mengajarkan bahasa Arab dengan cara bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tapi semua grammar bahasa Arab itu telah mengalami jawanisasi. Dan itu mudah banget akhirnya. Nah, saya kasih contoh sedikit. Apakah sebenarnya nanti ditiru waktu pakai bahasa Indonesia, tapi tidak seperti mirip. Ya, misalnya, saya kasih contoh misalnya innalladzi na'amanu misalnya wa amilus sholihat misalnya. Oke. Kalau orang Jawa ya di pesantren misalnya innalladzi, nanti dia dikasih gini, ini dikasih innalladzina ini dikasih gini gini. Ini dikasih fa ini ya. Terus ini dikasih begini caranya, ini dikasih sini, ini dikasih lagi ini lagi sifat lagi itu. Nah maksudnya begini, atau yang saya kasih contoh mudah lagi lah, al masjidu misalnya kabirun misalnya. Kalau dikasih mim begini, dikasih kha begini. Nah kalau di pesantren mim itu artinya utawi. Masih susah, utawi itu adapun kalau dalam bahasa Indonesia. Adapun, tapi semua orang yang di Jawa dia tahu kalau ada bunyi utawi itu tandanya mim, dikasih mim di atasnya. Kalau iku itu khobar, iku itu. Jadi dikasih kho tandanya. Jadi kalau kita di pesantren cuma dikasih
Kalau terjemahkan al-masjidu utawi masjid, dikasih mim atasnya sudah seret. Iku kabirun gede, iku kabirun besar. Berarti kasih kho. Nanti kalau ditanya mana yang jadi mubtada ini? M singkatan dari mubtada, kho singkatan dari khobar, begitu. Dan itu cepat. Tapi memang harus jangan bahasa siapa yang bikin begini dulu. Ulama-ulama para wali itu kreatif mereka itu menurut saya. Al-masjid itu sama kayak gini, innalladzina satemene wong-wong amanu kang, dikasih sifat di sini ya, di gini dikasih tanda gini, wa amilu dan beramal, sopo berarti fa itu berarti fa'il gitu ya, simple. Dia merujuk kemana, merujuk ke sini. Sama as-solihat kang itu sod itu berarti sifat atau naat misalnya. Begitu dia. Tapi kalau ini dilakukan misalnya 1-2 bulan, cepat itu ingatnya. Jadi secara otomatis dipakai tiap hari rumus nahwu itu. Napa tamyiz dan segala macamnya. Sampai sekarang. Cuman kalau dipakai bahasa Indonesia ya harus hafalan lagi, karena sekarang mubtada jadi adapun, khobarnya menjadi itu, jadi gitu. Dan tidak terdengar mengalir, karena misalnya begini, wa amilu dan melakukan siapa, loh enggak enak susunannya. Karena dalam bahasa Jawa masih mengalir. Itu menurut saya ijtihadnya para wali songo dulu yang sangat baik ya. Praktis, memudahkan ya. Dan kalau kita ngelihat mesti cuma ditulis begitu aja. Itu yang Gontor misalnya enggak tahu gini, karena Gontor tidak mengajarkan pola begitu. Dia pakai bahasa Indonesia atau dia pakai enggak pakai bahasa terjemahan, dan itu biasanya kelemahannya lemah di bidang grammarnya, kira-kira begitu. Oke, itu selingan sedikit. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis sama' fa hiya yauma idzin wahiyah. Apa yang terjadi yang kedua digambarkan oleh Al-Qur'an, wan syaqqat. Syaqqa artinya terbelah atau crack ya. Wan syaqqatis sama karena perempuan, maka wan syaqqat langit perempuan, wan syaqqatis sama ya, dan terbelah langit. Fahiya pada saat itu si langit, yauma idzin pada hari itu, wahiyah lemah dia, weakly joinnya itu weak joints. Jadi kalau dulu kuat dia antar satu bagian dengan bagian yang lain, nanti di hari kiamat dia ikatannya lemah dia, sehingga hancur, berantakan. Itu disebut dengan wahiyah. Wahiyah weak joint. Nah, masing-masing anunya jadi lemah dia. Itu yang disebut dengan wan syaqqatis sama' fahiya yauma idzin wahiyah. Belum selesai Allah menggambarkan yaumul qiyamah, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Wal malaku, malak artinya malaikat ya. Jadi bentuk pluralnya malaikat namanya malak, jamaknya malaikah. Tapi bahasa Indonesia dan saya yakin juga bahasa Melayu sama kelirunya di dalam penggunaan. Malaikat Jibril, salah. Malaikat itu jamak, Jibril satu, mestinya malak Jibril, mestinya begitu. Tapi ini kesalahan yang sudah mengalami pembenaran. Karena tidak ada orang bilang malak. Kalau malakul maut benar kita bilangnya, malakul maut, bukan malaikat maut, malakul maut. Tapi malaikat Israfil, malaikat Israel ya. Bila Israel itu malak single. Iya, dia malak single. Loh, tapi ini kan malaikatnya yang turun nanti banyak. Nah, itu pertanyaan yang menarik. Jadi malak selain single tapi dia bisa merujuk kepada jenis. Seperti semalam kita bicara tentang dhaif, tamu. Jadi dalam bahasa Arab ada kata tunggal tapi bisa bermakna plural.
Jadi meskipun dia tidak ditulis plural, maknanya bisa ke plural. Gitu. Karena dia jinsul malaikah. Jenisnya malaikat bisa ditulis dengan al-malak. Di ayat ini malaknya merujuk kepada jenis. Jadi wal malaku, dan jenis makhluknya Allah itu macam-macam. Ada jins, ada nas, ada malak. Gitu maksudnya. Jadi boleh dia. Seperti tiflun. Tiflun anak-anak, dia juga bisa, meskipun sebenarnya tiflun itu satu, tapi tiflun bisa maknanya jamak. Tergantung dari konteksnya gitu. Jamaknya atfal, karena itu raudhatul atfal ya, taman anak-anak ya, atau TK, RA kalau dalam di Indonesia PAUD ya, namanya RA, raudhatul atfal. Jadi apa tadi? Wan syaqqatis sama, langitnya terbelah. Jadi kalau malak itu sebenarnya yang benar, kita tidak menyebut malaikat Jibril, malak Jibril, tapi udah enak, pasti nggak nyambung nanti. Ketika itu datang malak Jibril, malaikat Jibril ya. Itu sudah salah, tapi tidak apa-apa lah ya. Ada banyak pendapat. Satu pendapat yang baik menyatakan bahwa malaikat itu letaknya ada di langit. Oke. Misalnya penghuni semua, kalau kita melihat Nabi Muhammad Isra, di langit pertama dia bertemu ini, di langit kedua dia bertemu nabi-nabi ini, di langit itu, dan penuh malaikat itu di setiap langit. Karena malaikat tidak pernah mati, seperti rumus tadi malam, malaikat itu tidak pernah mati. Ya, sejak dia diciptakan sampai nanti di yaumul qiyamah. Ya, ketika Allah dimatikan sangkakala, semua mati, baru mati dia. Terus dibangkitkan, semua hidup lagi. Nah, malaikat yang banyak itu, yang mendiami langit itu, begitu terbuka, maka malaikat turun. Karena pos-posnya hancur. Ya. Nah, karena itulah nanti kita melihat malaikat turun dan berbaris-baris sebagaimana di surat Saffat, wal malaikatu saffan saffa ya. Nah, ini Allah menggambarkan bagaimana malaikat yang ada di ujung-ujungnya itu, di ujung tadi misalnya kayak gini, dia di ujung ini namanya arjaiha, di ujung setiap itu, karena dia mau jatuh, crack, open kayak gini ya. Kita ngelihat bumi crack aja ketakutan kita. Bayangin kalau ini tiba-tiba crack, takut kita, lari semuanya ya, dan segala macamnya. Apalagi kanopi kita yaitu langit itu ya. Nanti bahkan di dalam ayat yang lain Allah menggambarkan langit itu nanti dikulitin ya, nasyitat ya, nanti dikulit seperti digulung ya, tapi seperti kulit kambing ya. Kalau kita habis nyembelih kambing, terus kulitnya diambil, kan keluar warna merah itu karena dia darahnya. Diambil kulitnya, nah, saat dikelupas kulitnya itu namanya nanti langit itu dikelupas gitu. Dan itu menakutkan karena warnanya menjadi merah yang menyala. Itu yang disebut dengan wardatun kaddihan. Seperti wardah, seperti mawar, atau seperti kalau kita menggoreng minyak yang sampai panas dan seperti kemerahan itu namanya wardatun kaddihan, dihan yang namanya minyak ya, wardatun kaddihan. Jadi Allah menggambarkan nanti setelah apa yang ada di bumi dihancurkan, dihempaskan, sehingga kemudian semua menjadi flat. Jadi bumi yang awalnya tidak tahu apa hakikatnya nanti jadi flat world. Kayak apa itu? Wallahu a'lam. Tadi semuanya di-flatten sama Allah, semua rata. Habis gitu yang di atas dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan syaqqatis sama. Ya, karena itu lihat lanjutannya, setelah wan syaqqatis sama ada malaikat. Karena malaikatnya kemudian turun. Wal malaku ala arjaiha ya. Hancur langit-langit itu mana saja kita nggak tahu. Berapa sama yang dihancurkan juga kita nggak tahu. Yang jelas ada langit yang hancur, malaikat turun, wal malaku ala arjaiha ya. Jadi dia berada di bagian luar dari structure ya, namanya arja ya. Jadi malaikat nanti turun ya, wal malaku ala arjaiha, dan kita nanti akan juga melihat wa yahmilu arsya rabbika
fauqahum yauma idzin tsamaniyah. Arsy-Nya Allah sebelum hari kiamat itu kalau kita baca hadis cuma 4 malaikat yang menyungginya. Disebut dengan hamilatul arsy. Ada malaikat yang sejak Allah menciptakan tugasnya adalah menyunggi gini nih, arsy. Nggak tahu itu kayak apa ya, bagaimana. Jangan dibayangkan malaikat seperti kita ya, bau besar malaikat itu. Wallahu a'lam. Nah, nanti malaikatnya berjumlah 8. Para ahli tafsir menyatakan kenapa kok berjumlah 8? Karena untuk menunjukkan kekuasaannya Allah. Kira-kira kayak beginilah, semua hancur dan hanya throne-nya Allah dan itu melihat, semua makhluk melihat bagaimana kekuasaannya Allah, yang arsy-Nya Allah itu disunggi atau dibawa oleh 8 malaikat. Biasanya hanya dibawa 4, sekarang dibawa oleh 8 malaikat. Ada juga yang mengatakan kenapa 8? Karena angka terbesar menurut bahasa Arab itu 7. Dan kalau lebih dari 7 berarti itu sangat banyak. Ada yang menyatakan nanti arsy-Nya Allah itu dibawa oleh banyak malaikat sebagai gambaran dari kemahakuasaan dan kemahehebatan Allah SWT. Wallahu a'lam. Dan kita melihat itu semuanya, itu maksudnya. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Lah, sekarang ini ujungnya. Pada hari itu tu'radun, dipamerkan, dibawa